Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Tengah melalui penanggung jawab Korwil Yona Kogoya, mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi kinerja pansel seleksi MRPT di 8 kabupaten di wilayah ini. Dia menilai, ada masyarakat dari beberapa kabupaten mengeluh terhadap kinerja pansel karena tidak transparan sesuai tahapan dan mekanisme. Padahal menurutnya, berdasarkan amanat Perdasus nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara seleksi anggota MRP Papua Tengah dalam pelaksanaan seleksi harus berjalan sesuai mekanisme dan dipublikasikan kepada masyarakat. Kami minta pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Kesbangpol untuk mengevaluasi kinerja panitia seleksi calon anggota MRP di provinsi ini, baik pansel kuota perempuan dan adat dari 8 kabupaten seprovinsi Papua Tengah, kata Yona Kogoya, kepada media Minggu tanggal 21 Mei tahun 2023 sore. Menurutnya, bicara soal perjuangan untuk mendapat ibu kota Provinsi Papua Tengah serta DOB di wilayah Papua Tengah, pihaknya melalui LMA inilah yang berjuang dengan mempertaruhkan nyawa, sehingga kami tetap ada dalam bingkai NKRI. Karena kelompok yang lain meminta untuk merdeka oleh sebab tolonglah untuk bisa menghargai kami adat yang ada, oleh sebab itu pansel serta pemerintah Papua Tengah harus bisa bijak melihat serta menikapi hal ini secara baik. Berikut beberapa keluhan dari mereka yang merasa dirugikan oleh pansel dan Kesbangpol. Taruhan nyawa, berani, ya, elemen provinsi Papua dan Papua Barat hadir di Wamena sana tanggal 1 Juni hari kesaktian Pancasila. Itulah melahirkan otonomi khusus jilid 2 dan DOB. Dihadirkan Bapak Presiden, yaitu dalam itu Wakil Presiden yang hadir, Pak Ma'ruf Amin. Lahirlah otonomi khusus dan ini sampai sekarang. Jadi elemen ini semua masing-masing kabupaten ada, begitu. Tapi ya, surat rekomendasi dari LMA itu dan keluar tidak dihargai sama sekali. Satu pun orang, baik itu perempuan, untuk perempuan dan adat, tidak diterima satupun. Dan malah penolakan. Ini LMA ini liar. LMA ini yang ada di pusat ada, bukan di negeri atau di Papua tidak ada. Itu kepentingan Jakarta sana. Bahasa ini bikin. Akhirnya, kita bikin pers dulu. Jumpa pers, kita bicara. Ya, dari pemerintah daerah dalam hal Kesbangpol dengan ya pemerintah daerah di tempat ini. Nama saya Pak Yona Kogoya, Ketua Korwil LMA Provinsi Papua Tengah. Saya mau sampaikan pada pemerintah Provinsi Papua dan pusat bahwa saya dapat laporan dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Ya, rekomendasi yang kami dari LMA keluarkan untuk rekrutmen MRP, keterwakilan dari LMA itu kami sudah keluarkan rekomendasi masing-masing kabupaten itu 2 orang. Sama sekali tidak diterima. Ya, sama sekali tidak direkrut dan tidak diterima, malah kan ditolak. Padahal terima otonomi khusus jilid 2 dengan DOB ini yang terima adalah LMA ini, LMA yang bertaruhan nyawa, yang korban segalanya demi untuk keutuhan negara, dilakukan oleh ibu kota Wamena, sekarang jadi provinsi Papua Pegunungan. Ya ini. Jadi kami sangat kecewa karena kami rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti. Pikir barang ini bikin baik untuk mereka juga ikut menikmati. Ya, perjuangan begini supaya mereka juga ikut menikmati. Negara buat apa mereka ada di dalam sistem itu? Ini sama sekali tidak. Daerah lain macam di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, semua masuk dalam sistem LMA dan jalan baik. Ya, tidak ada keluh kesah seperti kami di Papua Tengah. Papua Tengah ini memang sangat kami ya di pojokan. LMA itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya seperti itu.
Dan kepentingan politik juga dia masuk. Mungkin bermain seperti itu kami pikir. Sehingga kami elemen ini dikorbankan. Pada elemen yang kerja keras untuk negara ini. Jadi dari pusat harus melihat ini. Dari pusat, ya negara harus melihat. Kami elemen di masing-masing daerah ini. Tidak kasih kekhususan untuk elemen. Kami dilepas saja. Semua kewenangan dari negara kasih ke untuk otonomi khusus untuk Papua. Lepas semua ampun, gitu ya. Ya. Elemen punya rekomendasi tidak diterima sama sekali oleh semua para bupati dengan para Kesbangpol yang ada di daerah Provinsi Papua Tengah ini. Itu yang kami ya sampaikan kepada media supaya harus disampaikan keluarkan dan direkam oleh semua yang pemerintahan di Provinsi Papua Tengah dengan pusat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tim Pansel bersama Kesbangpol Kabupaten yang tidak menghormati dan menghargai. Tantangan mereka belum paham tentang kultur budaya yang seharusnya mereka itu harus tahu dan mengenal dekat, dan harus mereka memberikan utusan-utusan itu secara langsung. Di rekrutmen ketika itu dia lolos, itu dipertahankan untuk mewakili suku itu dengan cara itu. Jadi itu aturan adat juga pun ya akui dari sisi itu. Ini tidak dilakukan dengan cara yang tidak bagus, ada permainan, ada apa di balik itu. Ini ranahnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, keadatan ini, lembaga ini dihadir untuk semua keadatan itu ada dilembagakan, itu ada ini. Dia ada di sini. Yang perlu siapapun dia yang harus memiliki rekomendasi dari sini. Dan itu berkas aturan, secara aturan itu harus memiliki. Negara ini adalah negara Republik Indonesia. Bukan bawa rekomendasi di pinggiran jalan. Ya, baik ya. Terima kasih. Selamat sore. Shalom. Terima kasih dengan adanya kesempatan ini. Saya Kabupaten Nabire di Papua Tengah. Dengan hadirnya MRP ini yang pemerintah, dalam hal ini pemerintah yang dipercayakan oleh Kesbangpol dan tim Pansel tidak bekerja efektif, tidak sesuai dengan mekanisme, tidak melihat kepada semua kultur budaya adat, tidak pernah dilihat dan tidak mempelajari dengan benar. Sehingga utusan-utusan ketika pendaftaran itu, utusan-utusan di wilayah-wilayah itu terwakilan yang terpercaya yang bisa ada di sana untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat itu. Ini ranahnya lain. Jadi istilah latihan lain, main lain. Ada apa di balik itu? Kami tahu bahwa dengan adanya Juknis itu, OAP, orang asli Papua, berarti ada di situ. Kita tinggal lihat yang bisa cocok, yang bisa untuk punya kemampuan untuk masyarakat adat. Kenapa harus diabaikan, bahkan tidak secara baik? Orang yang tidak pernah punya kemampuan untuk mengatur, mengurus keputusan dalam adat tidak ada, baru dikasih lulus. Ini kan tidak masuk akal. Kemudian orang-orang yang berseberangan dengan NKRI, ini juga masalah.
Ini masalah. Lalu, Tolong itu dilihat. lalu Bapak, alasan mereka yang tidak menggugurkan calon dari yang Bapak usul itu, alasannya apa itu? Ya, kami sendiri juga tidak tahu, tetapi kami mengerti tentang pola-pola yang mereka gunakan. Ini kan tidak realis, dan ini tidak manusiawi. Jadi nama yang Bapak usul dia tidak keluar? Tidak keluar. Ada berapa itu? Ada semua, sekitar yang ada di sini semua, bahkan ada juga yang belum datang. 6 orang ya? Ya, 9. Itu sudah ada adat, agama, semua ada? Semua ada di dalam. Satu pun tidak? Satu pun tidak. Ini yang saya sesalkan. Termasuk saya masih dikodok-kodok lagi. Ini kan secara aturan, dan kita lihat orang yang punya legalitas, punya kemampuan. Ini mau diseret-seret lagi. Ini kan tidak boleh. Kesbanpol harus melihat itu. Juga dengan tim pansel. Bukan asal-asalan begitu. Jadi kami merasa tidak sesuai dengan mekanisme yang kita harapkan. Terkait itu lebih penekanan artinya begini. Transparansi daripada pihak Kesbangpol terhadap lembaga adat ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak dihargai, mulai dari Kabupaten Nabire sampai dengan kabupaten dalam kabupaten yang lain. Kami mohon supaya pemerintah pusat harus lihat ini. Karena lembaga ini lembaga yang terstruktur, yang benar, menolong mitra pemerintah. Ini yang harus dilihat. Semua keadatan itu ada dilembagakan, ada di lemah ini. Yang perlu dihargai. Jangan terjemahkan salah. Sehingga masyarakat Papua itu hidup sejahtera, ada di rumah ini untuk mengatur semua hak-haknya. Jangan ada pemerintah menciptakan wadah-wadah yang tidak jelas untuk menciptakan orang Papua baku bunuh. Ini yang salah. Sangat fatal untuk Papua. Papua, apalagi Papua Tengah. Ini rawan. Dia akan berdampak dan ini akan bermasalah terus. Tidak pernah habis-habisan. Jadi kami berharap kepada pemerintah sehingga tolong itu. Perhatikan. Kami lembaga ada tuh. NKRI harga mati. Tidak main-main. Tolong supaya itu diperhatikan. Kami kerja untuk bagaimana mensejahterakan orang OAP, orang asli Papua. Kami tidak punya pandang bahwa dia dari suku mana, tidak ada. Semua dia hidup di sini sekian tahun, berarti dia adalah orang Nabire. Dan dia harus berhak duduk di kursi MRP untuk mengatur masyarakat adat tanpa melihat memilah-milah. Ini yang kita harus lihat. Jangan kita egois untuk mengatakan bahwa ini 6 suku. Salah. Ini satu sistem yang dibuat salah. Jadi di sini kita menjaga kebersamaan. Ya, menjaga kebersamaan semua etnis suku ada di atas ini. Kita tahu bahwa di sini 6 suku besar. Berarti ya itu orang semua sudah tahu. Berarti yang ada lahir besar bahkan sudah leluhur ada di kawin silang itu terjadi karena adat budaya. Itu kita harus saling menjaga, mengikat bersama. Dan ini Kesbanpol tugas kerja harus tahu itu. Tim seleksi harus terjadi. Jadi kami berharap supaya orang yang benar-benar itu duduk di kursi MRP itu orang merah putih NKRI, supaya dia berjuang untuk masyarakat adat Papua ini benar-benar itu sejahtera. Dan dia bekerja itu sesuai dengan wilayah itu akan mendapatkan hasil yang benar. Kalau orang hanya asal-asal dia datang duduk, pergi, duit, itu yang terjadi. Ini bicara keadatan, bukan bicara politik. Orang mengerti harus tahu bicara adat, harus tahu leluhur,
kultur budaya harus tahu, bukan hanya duduk saja jadi tameng. Terima kasih, selamat sore atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ketua Solidaritas Perempuan Papua Wilayah Mepago. Jadi kami datang di sini, kami sangat dirugikan oleh pihak Pansel dan pemerintah daerah. Kita kemarin sampai di sana, kami lihat mereka buat tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pergub. Sudah lalai, sudah keluar dari aturan itu. Sehingga kami perempuan, kami merasa sangat dirugikan. Dorang tolak mama. Mereka tidak tolak. Mereka minta kami punya pendaftaran semua diambil, tetapi beberapa bahasa yang mereka sampaikan itu tidak lanjuti. Seperti kita daftar, mereka bilang nanti ada dua tahap juga yang nanti akan jalan, yaitu tahap wawancara, tahap tertulis. Nah, itu tidak. Terus yang kedua, Tidak dipanggil, mama waktu itu tidak dipanggil juga. tidak dipanggil. Oke. Tapi mereka kasih tahu awal kalau nanti ada. Awal dikasih tahu. Ya. Terus yang kedua itu mereka ada perbaikan berkas kah atau kepentingan apa terjadi di dalam sehingga sebenarnya itu sudah harus tutup pada tanggal 13. Tetapi mereka bertahan sampai dengan tanggal 12. Itu ada apa di balik itu? Permainan apa yang mereka buat sehingga sampai terlambat. Yang mereka putuskan itu mereka lewati. Tahapan-tahapan itu mereka lewati. Jadi kami memang sangat dirugikan dan kami lihat kami sebagai perempuan yang ada di wilayah Mepago keseluruhan yang punya organisasi yang terdaftar di dalam semua tidak diakomodir. Lalu yang ada di situ tuh hanya perempuan asli Nabire. Dari 11 perempuan semuanya dari satu organisasi. Semua itu tidak ada. Semua organisasi yang terdaftar itu tidak ada yang masuk. Ada Solidaritas 2. Tetapi yang 11 itu semua dari Aliansi Perempuan Nabire. Awalnya Aliansi Perempuan Pesisir. Tetapi tanggal 25 Mubes di Pantai Wanaha itu Wataha, pada saat itu tanggal 26, 27 mereka daftar di Kesbanpol. Umur baru berapa? Mereka daftar di sana dan mereka itu yang diloloskan. Mereka itu yang diloloskan semua dari 1 sampai dengan 11. Jadi itu kami lihat. Artinya mama mau, menurut mama apa yang mama minta? Mau kasih batal atau seperti apa? Pemberkasan ulang atau menurut mama? Kalau menurut saya ya, kita ini mama. Ya. Tanah Papua ini mama. Ya. Siapapun dia yang akan datang, dia harus duduk di pahanya mama-mama. Jadi saya minta harus dibatalkan kalau model seperti itu. Pemberkasan ulang? Pemberkasan ulang. Karena otonomi khusus datang khusus untuk siapa? Ya, khusus untuk siapa? Sehingga sampai kita orang Papua sendiri bilang, kok perempuan pantai, kok perempuan gunung. Apa? Ini tidak bisa. Seperti yang tadi Bapak Elema katakan bahwa tidak boleh kita pilah-pilahkan. Hal ini membuat kita orang Papua, kapan kita mau maju? Ini kesempatan Provinsi Papua sudah ada di sini, itu berarti siapa dia? Kita ini sudah baku kenal. Kita ini orang Nabire semua. Perempuan yang bisa mungkin berhak duduk di sana itu mungkin itu. Laki-laki yang harus berhak duduk di sana itu yang dari Dewan Adat itu mungkin itu. Kita itu sudah tahu. Memberikan selamat sore untuk kita semua. Kita dikumpulkan karena kita dikecewakan. Kita dikumpulkan karena kita rasa bahwa keadilan tidak terjadi.
dan kebenaran itu perlu kita tegakkan. Maka pada saat ini saya dari perempuan Forum Perhimpunan Perempuan Papua Tengah, saya untuk GIAI, saya melihat bahwa proses rekrutan calon anggota MRP yang terjadi di wilayah Lepago khususnya di Papua Tengah tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Karena mereka jalan di luar daripada Perdasus nomor 14 tahun 2016 dan Pergub sebagai jaminan untuk menegakkan aturan ini. Tapi saya melihat dan menilai secara detail bahwa pansel di tingkat provinsi atau panwas, bahkan timsel di tingkat kabupaten semua jalannya semua lalai. Oleh sebab itu, saya dari Forum Perhimpunan Perempuan Papua Tengah, saya ingin menyampaikan dengan secara tegas bahwa proses ini fatal, maka saya minta untuk verifikasi ulang atau pendaftaran ulang kembali untuk rekrutan MRP Papua Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menilai juga bahwa tata cara pembagian kota itu patokan pada OAP. Saya dari perempuan asli Deyai dan saya mewakili teman saya perempuan dari Intan Jaya, kami ada di urutan 5 dan 6. Kenapa kami dapat satu kursi? Berarti di balik itu ada apa? Nabire yang ada di bawah dia bisa dapat 2 kursi. Tolong itu diklarifikasikan kembali supaya pembagian kursi itu pun harus rata begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ikuti sesuai dengan Perdasus maupun Pergub, itu sudah jelas-jelas ada di sana. Menyatakan bahwa orang asli Papua tidak ada kekhususan, kok dari pesisir, kok dari gunung, tidak ada. Dia skop umum. Kalau kita pelajari skop umum berarti siapa dia orang asli Papua yang ras Indonesia, itu yang dia akomodir. Tapi kemarin kenyataannya terjadi bahwa kamu dari kelompok ini, kamu dari kelompok ini sangat merugikan dan sangat fatal. Karena poin itu tidak dimuat di sana. Sehingga saya minta dengan hormat kepada pansel tingkat provinsi maupun kabupaten, tolong baca kembali Pergub dengan sebenar-benar dan semaksimal mungkin. Itu yang keempat. Yang terakhir, saya menilai dan saya diutus oleh masyarakat perempuan, bukan masyarakat adat. Tolong klarifikasikan para timsel, pansel, bahwa jangan samakan kami organisasi perempuan dengan lembaga adat. Karena kami didorong lewat perahu organisasi perempuan, bukan perahu LMA atau organisasi adat yang lain. Jangan samakan lembaga kami dengan lembaga organisasi perempuan dengan lembaga adat. Jangan samakan sama sekali. Kalau kita samakan, di sana mau kerja apa? Bukan kita mau kerja untuk adat, kita mau kerja perempuan. Sehingga saya pesan kepada para timsel, pansel, jangan samakan kita. Karena kami diantar oleh organisasi yang jelas dan organisasi kami pun punya legalitas ada. Dalam halnya, saya menilai kemarin bahwa organisasi yang diselamatkan itu sangat fatal. Dia baru berapa hari. Sementara dalam Perdasus maupun Pergub itu sudah jelaskan bahwa 3 tahun sebelum undang-undang itu atau sebelum Pergub itu dikeluarkan. Saya menilai bahwa aliansi pesisir dan akomodir sudah fatal sama sekali. Perempuan Nabire itu sangat fatal sekali. Oleh sebab itu saya pesan kepada timsel, pansel, tolong klarifikasikan itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Nama? Dan saya mau bicara tentang Pergub. Pergub yang diturunkan kemarin itu tentang, saya bicara tentang Pergub ini, masalah kami punya kumpulan berkas. Saya ini kecewa sekali karena saya kumpul berkas ini saya urus dari 6 bulan. Sampai saya kumpul berkas ini yang ada nih, saya kasih tunjuk yang ada. Selama 6 bulan. Dan saya ini dari Solidaritas Perempuan Papua. Tapi saya bicara dari pansel semua itu mereka bilang saya ini bukan perempuan asli Papua, saya ini perempuan pendatang. Dia bilang mama orang pendatang dari mana? Dari Waropen. Dan saya ini bukan orang Nabire asli. Berarti Waropen bukan Papua? Bukan, tidak tahu, saya tidak tahu. Menurut pansel yang bilang seperti begitu. Kamu tidak punya hak untuk calonkan diri di Nabire. Itu pansel kabupaten atau provinsi? Kabupaten. Dia bilang kamu tidak punya hak. Yang punya hak hari ini cuma orang Nabire. 6 suku yang punya hak hari ini.
Terus kami ini mau dikemanakan? Saya punya bapak datang dari di Nabire ini, bukan baru datang. Saya bapak dari Belanda polisi sampai Indonesia. 100 campur tangan. Dan saya ini umur 50 tahun. 55 tahun hari ini. Masa saya tidak lama orang Nabire? Bukan 10 tahun. Saya lahir besar Nabire. Terus saya disisikan oleh orang Nabire bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Di Nabire tidak punya hak. Semua berkas ini lengkap. Tidak ada yang kurang. Tapi kenapa bisa saya tidak? Oh, berarti mama punya berkas hanya bahasanya mama bukan orang Nabire, Bukan orang Papua ya. Iya. Memang Bukan orang Nabire dan bukan orang Papua. mama orang timur ke apa? Orang Ambung kah? Karena saya anak mantu orang Ambung. Oke. Nah, itu saya terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Nama? Saya mau bicara tentang Pergub. Pergub yang diturunkan kemarin itu tentang, saya bicara tentang Pergub ini, masalah kami punya kumpulan berkas. Saya ini kecewa sekali karena saya kumpul berkas ini saya urus dari 6 bulan. Sampai saya kumpul berkas ini yang ada nih, saya kasih tunjuk toh, yang ada. Selama 6 bulan. Dan saya ini dari Solidaritas Perempuan Papua. Tapi saya bicara dari Pansel semua tuh mereka bilang saya ini bukan perempuan asli Papua, saya ini perempuan pendatang. Dia bilang mama orang pendatang dari mana? Dari Waropen. Dan saya ini bukan orang Nabire asli. Berarti Waropen bukan Papua? Bukan, tidak tahu, saya tidak tahu. Menurut Pansel yang bilang seperti begitu. Kamu tidak punya hak untuk calonkan diri di Nabire, Itu pansel kabupaten atau provinsi? kabupaten. Hah. Dia bilang kamu tidak punya hak. Yang punya hak hari ini cuma orang Nabire. 6 suku yang punya hak hari ini. Terus kami ini mau dikemanakan? Saya punya bapak datang dari di Nabire ini, bukan baru datang. Saya bapak dari Belanda polisi sampai Indonesia. 100 campur tangan. Dan saya ini umur 50 tahun. 55 tahun hari ini. Masa saya tidak lama orang Nabire? Bukan 10 tahun. Saya lahir besar Nabire. Terus saya disisikan oleh orang Nabire bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Di Nabire tidak punya hak. Semua berkas ini lengkap. Tidak ada yang kurang. Tapi kenapa bisa saya tidak? Oh, berarti mama punya berkas hanya bahasanya mama bukan orang Nabire, Bukan orang Papua ya. Iya. Memang Bukan orang Nabire dan bukan orang Papua. mama orang timur ke apa? Orang Ambung kah? Karena saya anak mantu orang Ambung. Oke. Nah, itu saya terima kasih. Sore untuk kita semua. Nama saya Monica Monalisa Munamber. Saya juga calon anggota MRP Provinsi Papua Tengah. Saya juga merasa dirugikan karena saya perempuan Mor. Bapak saya dari Mor, mama saya dari Napan. Dan saya diutus dari suku Mor. Tetapi ketika hasil itu dikeluarkan, saya melihat bahwa ada perempuan lain yang keluar dari namanya, keluar dari suku Mor, utusan dari suku Mor. Dan saya merasa kecewa karena kesalahan saya di mana, kenapa Pansel tidak menjelaskan itu. Ketika saya punya berkas-berkas itu, saya memenuhi apa yang diminta oleh Pansel. Yang kedua, kalau menjadi seorang panitia atau Pansel, jangan membawa keluarga di dalam Pansel itu. Karena saya melihat ada keluarga yang intervensi. Ketika ada calon dan ada keluarga juga yang menjadi panitia, maka sampai gigi patah pun tidak akan kami mendapat bagian kami. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, Pansel, saya harapkan kepada Pansel, engkau adalah umat Tuhan, engkau adalah Nasrani, engkau harus melakukan kebenaran di atas tanah ini. Kalau tidak, engkau akan melihat bagianmu atas Tuhan bertindak atas dirimu. Terima kasih, selamat sore. Sore untuk kita semua. Nama saya Monica Monalisa Munamber. Saya juga calon anggota MRP Provinsi Papua Tengah. Saya juga merasa dirugikan karena saya perempuan Mor. Bapak saya dari Mor, mama saya dari Napan. Dan saya diutus dari suku Mor. Tetapi ketika hasil itu dikeluarkan, saya melihat bahwa ada perempuan lain yang keluar dari namanya, keluar dari suku Mor, utusan dari suku Mor. Dan saya merasa kecewa karena kesalahan saya di mana, kenapa Pansel tidak menjelaskan itu. Ketika saya punya berkas-berkas itu, saya memenuhi apa yang diminta oleh Pansel. Yang kedua, kalau menjadi seorang panitia atau Pansel, jangan membawa keluarga di dalam Pansel itu.
karena saya melihat ada keluarga yang intervensi. Ketika ada calon dan ada keluarga juga yang menjadi panitia, maka sampai gigi patah pun tidak akan kami mendapat bagian kami. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, Pansel, saya harapkan kepada Pansel, engkau adalah umat Tuhan, engkau adalah Nasrani, engkau harus melakukan kebenaran di atas tanah ini. Kalau tidak, engkau akan melihat bagianmu atas Tuhan bertindak atas dirimu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, selamat sore atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ketua Solidaritas Perempuan Papua Wilayah Mepago. Jadi kami datang di sini, kami sangat dirugikan oleh pihak Pansel dan pemerintah daerah. Kita kemarin sampai di sana, kami lihat mereka buat tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pergub. Sudah lalai, sudah keluar dari aturan itu. Sehingga kami perempuan, kami merasa sangat dirugikan. Dorang tolak mama? Mereka tidak tolak. Mereka minta kami punya pendaftaran semua diambil, tetapi apa beberapa bahasa yang mereka sampaikan itu tidak lanjuti. Seperti kita daftar, mereka bilang nanti ada dua tahap juga yang nanti akan jalan, yaitu tahap wawancara, tahap tertulis. Nah, itu tidak. Terus yang kedua, tidak dipanggil, mama waktu itu tidak dipanggil juga. Tidak dipanggil. Okay. Tapi mereka kasih tahu awal kalau nanti ada. Awal dikasih tahu. Ya. Nah, terus yang kedua itu mereka ada perbaikan berkas kah atau kepentingan apa terjadi di dalam sehingga sebenarnya itu sudah harus tutup pada tanggal 13. Tetapi mereka bertahan sampai dengan tanggal 12. Itu ada apa di balik itu? Permainan apa yang mereka buat sehingga sampai terlambat. Yang mereka putuskan itu mereka lewati. Tahapan-tahapan itu mereka lewati. Jadi kami memang sangat dirugikan dan kami lihat kami sebagai perempuan yang ada di wilayah Mepago keseluruhan yang punya organisasi yang terdaftar di dalam semua tidak diakomodir. Lalu yang ada di situ tuh hanya perempuan asli Nabire. Dari 11 perempuan semuanya dari satu organisasi. Semua itu tidak ada. Semua organisasi yang terdaftar itu tidak ada yang masuk. Ada Solidaritas 2. Tetapi yang 11 itu semua dari Aliansi Perempuan Nabire. Awalnya Aliansi Perempuan Pesisir. Tetapi tanggal 25 Mubes di Pantai Wanaha itu Wataha, pada saat itu tanggal 26, 27 mereka daftar di Kesbanpol. Umur baru berapa? Mereka daftar di sana dan mereka itu yang diloloskan. Mereka itu yang diloloskan semua dari 1 sampai dengan 11. Jadi itu kami lihat. Artinya mama mau, menurut mama apa yang mama minta? Mau kasih batal atau seperti apa? Pemberkasan ulang atau menurut mama? Kalau menurut saya ya, kita ini mama. Ya. Tanah Papua ini mama. Ya. Siapapun dia yang akan datang, dia harus duduk di pahanya mama-mama. Jadi saya minta harus dibatalkan kalau model seperti itu. Pemberkasan ulang? Pemberkasan ulang. Karena otonomi khusus datang khusus untuk siapa? Ya, khusus untuk siapa? Sehingga sampai kita orang Papua sendiri bilang, kok perempuan pantai, kok perempuan gunung. Apa? Ini tidak bisa. Seperti yang tadi Bapak Elema katakan bahwa tidak boleh kita pilah-pilahkan. Hal ini membuat kita orang Papua
Kapan kita mau maju? Ini kesempatan provinsi Papua sudah ada di sini, itu berarti siapa dia? Kita ini sudah baku kenal. Kita ini orang Nabire semua. Perempuan yang bisa mungkin berhak duduk di sana itu mungkin itu. Laki-laki yang harus berhak duduk di sana itu yang dari Dewan Adat itu mungkin itu. Kita itu sudah tahu. Bapak Ibu sekalian, izin nama saya Insinyur Yohanes Mulmaniani. Saya di LMA dipercayakan sebagai Ketua Bidang Organisasi. Kenapa sampai saya harus bicara saat ini? Karena MRP itu mempunyai dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus. Pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa ada unsur adat, perempuan, dan agama. Maka dari teman-teman LMA saya dipercayakan duduk dari unsur agama. Yang sangat saya tidak terima, jadwal sesuai dengan Juknis itu dikatakan bahwa pendaftaran tanggal 13 berakhir, kemudian pengumuman untuk adat dan agama perempuan itu tanggal 15. Tanggal 16 itu verifikasi untuk adat agama tingkat provinsi. Anehnya tanggal 16 kami mau duduk untuk verifikasi, kami sudah disampaikan hasil bahwa untuk agama sudah ditetapkan pada tanggal 28 April, yang lolos tuh 9 agama. Anehnya tanggal 15 kemarin penetapan untuk unsur perempuan adat, tapi di situ juga diputuskan terhadap agama bahwa yang lolos hanya 5, yang lain tidak. Pertanyaan saya, kita mengerti tidak bahwa undang-undang itu dasar hukum? Kalau kita melangkah itu berarti kita mempermalukan pemerintah. Kita tidak konsekuensi dengan jadwal yang sudah disampaikan. Sebab itu saya pada kesempatan sekali lagi saya katakan, kami dari 8 agama, 9 agama kemudian 4 yang digagalkan, merasa amat sangat sekali kepada Pansel, kepada Kesbangpol, dan siapapun dia yang ikut bermain curang di dalam. Tanah ini Tuhan ada saksi hidup. Kau tidak umur panjang. Sebab itu saya minta dengan kasih Kristus, batalkan keputusan tanggal 15 Maret yang hanya 5 agama, kembalikan kepada pleno pertama tanggal 28 April bahwa ada 9 agama. Kami tidak permasalahkan siapa dapat berapa kursi, itu bukan persoalan. Karena job yang tersedia 14 kursi. Kalau 9 kan berarti 9 masing-masing dapat 1 katakanlah. Masih ada kelebihan 5, silakan siapa mau bawa 2 kan silakan. Tapi jangan curang untuk agama lain. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelina Pekei. Saya sebagai badan pengurus klasis Biro Pelayanan Perempuan Klasis Nabire. Dari gereja mana? Dari gereja Kimi. Ya. Di sini ada kekecewaan saya. Semua persyaratan yang saya kasih masuk jalurnya jalur agama. Ya. Rekomendasi pun turun dari Departemen Sinode Gereja Kemah Injil Tanah Papua. Nah, sedangkan karena saya menuju ke Kesbangpol bahwa saya belum ada diakui di Kesbangpol, maka dari itu saya minta rekomendasi dari luar, yaitu kami Solidaritas Perempuan Mepago. Saya lampirkan dengan berkas-berkas saya ke Kesbangpol. Saat berkas-berkas saya masuk di Kesbangpol, kabupaten toh? Ya, kabupaten. Dan juga saya sebagai anggota Parpol. Di situ saya sempat minta surat pengunduran diri dari Parpol. Sudah dipenuhi semua? Sudah. Dan diproses dengan saya sendiri bahwa secara tertulis saya minta juga pengunduran diri. Semua itu saya bawa ke Kesbangpol. Saya orang pertama yang mendaftarkan diri dari semua perempuan. Selama 2 minggu mereka minta bahwa tolong kasihkan kami punya nomor HP. Saya sudah serahkan nomor HP itu.
ternyata tidak pernah ada penyampaian seperti bagaimana. Saat mau penempelan, saya bertanya kepada Kepala Kesbangpol dan Demianus Maweng. Ternyata mereka katakan bahwa surat ini harus bawa ke KPU. Ujung-ujungnya di dalam surat keputusan juknis yang diturunkan oleh gubernur tidak ada sama sekali. Jadi jalur saya anggap itu dipermainkan oleh Kesbangpol saat ini, kabupaten. Dan yang kedua, salah satu perempuan yang naik lolos, yaitu saudara kami Asmerada Madai. Dia lolos itu memakai surat pelayanan perempuan Kingmi. Sedangkan keluarnya itu dari mana, asal gerejanya dari mana, sedangkan saya sendiri yang berdiri di situ dan saya dapat surat langsung dari departemen. Di situ saya merasa tidak kepuasan. Ada apa di dalamnya? Ada permainan apa di dalamnya? Tolong jelaskan. Tuhan akan melihat engkau berdiri di atas tanah ini karena saya perempuan yang dilindungi oleh Tuhan dan saya melayani Tuhan dalam 2 koordinator ini. Saya minta kejujuran dari bapak-bapak karena bapak-bapak pemerintah adalah pimpinan diatur dan diutus oleh Tuhan dalam masa ini juga, sementara ini juga wakil Tuhan yang dipercayakan bukan seumur hidup, tetapi hanya beberapa tahun Anda pakai, Anda punya kepentingan pemerintah ini dengan baik-baik sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Shalom, puji Tuhan.